Langit pagi itu terlihat berbeda. Awan menggantung rendah di atas pucuk-pucuk pohon hutan lembah kuning, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagi. Di bawah rindangnya dedaunan, seekor musang muda bernama Tama terbangun dari tidurnya yang gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, aroma hutan berubah. Sungai yang biasanya jernih kini berwarna keruh, dan suara jangkrik malam seakan semakin pelan. Hatinya tidak tenang. Ibunya yang tua juga mulai sakit-sakitan, dan makanan sulit didapat. Tama tinggal di sebuah lubang besar di pohon kelapa tua, di tepi sungai liar. Dahulu, hutan ini ramai. Burung-burung berdendang dari pagi hingga petang, dan para hewan saling menyapa di padang rerumputan. Namun kini, banyak dari mereka yang hilang, pergi, atau tidak pernah kembali. Tama pernah mendengar cerita dari ayahnya tentang mata air hijau, sumber kehidupan yang katanya bisa menyembuhkan semua luka hutan. Dulu, ayahnya pergi untuk mencarinya dan tak pernah kembali. Tama masih kecil saat itu. Ibunya selalu bilang, ayahmu mengikuti cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Pagi itu, saat Tama berjalan di tepi sungai mencari buah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Seekor kupu-kupu berwarna emas tergeletak dengan sayap sobek. Kupu-kupu itu berbicara pelan. Waktumu telah tiba. Hutan memanggilmu. Pergilah ke arah matahari terbit. Temui penjaga kabut. Jawaban ada di ujung kegelapan. Tama kaget, tapi dalam hatinya terasa seperti getaran yang menggugah keberanian lama yang terpendam. Ia tahu, waktunya untuk bergerak telah datang. Ia tak bisa tinggal diam sementara hutan perlahan mati. Setelah mencium ibunya yang tertidur, Tama pun memulai perjalanannya sendirian, membawa satu potong akar pahit sebagai bekal dan secuil keberanian dari hati kecilnya. Hutan lembah kuning terbentang luas dan rumit. Tama harus melalui semak duri, menyeberangi sungai kecil dengan batang pohon tumbang, dan bertemu hewan-hewan yang sebelumnya hanya ia dengar dalam cerita. Di hutan bagian timur, ia bertemu Kora, kura-kura tua dengan tempurung berlumut. Kora bercerita bahwa ia pernah melihat ayah Tama di kaki Gunung Lindu, saat sang ayah membawa daun bunga langka yang hanya tumbuh di dekat mata air hijau. Dia membawa cahaya di matanya, kata Kora, dan keteguhan di langkahnya. Kora memberi Tama peta tua yang disembunyikan di balik tempurungnya. Tapi peta itu aneh, karena hanya muncul bila terkena sinar bulan purnama. Tama menyimpan peta itu, lalu melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan. Dalam perjalanannya, ia diserang burung hantu kelaparan, dikejar ular sanca, dan sempat tersesat di rawa gelap penuh kabut. Tapi ia bertahan. Di tengah perjalanan, Tama diselamatkan oleh seekor burung gagak hitam bernama Lilo, yang dahulu dikenal sebagai pencuri, kini menjadi penjaga langit di kawasan pegunungan. Lilo awalnya curiga, tapi saat ia melihat keberanian dan ketulusan Tama, ia berubah. Tak banyak musang yang berani sendirian ke wilayah ini, katanya. Lilo menawarkan untuk menuntun Tama melewati ngarai batu berbahaya yang dijaga kawanan serigala lapar. Dengan kecerdikannya, Lilo menciptakan suara ilusi agar serigala lari. Tama pun sampai di lereng Gunung Lindu. Di sana ia melihat bekas jejak yang jelas ditinggalkan musang besar, mungkin ayahnya. Tapi malam turun cepat, dan kabut mulai turun menutup segalanya. Dalam kabut itulah Tama bertemu Mera, seekor harimau betina tua, penjaga wilayah terlupakan. Mera awalnya menganggap Tama ancaman. Tapi saat Tama menunjukkan peta dan menyebut nama ayahnya, Mera terdiam lama. Aku mengenalnya. Ia memberiku air dari tempat suci saat anakku terluka. Ia bukan hanya musang. Ia pembawa harapan. Mera membawa Tama ke dalam gua di balik air terjun kecil, tempat di mana ada batu-batu bersinar kehijauan. Tapi air di sana tidak lagi memancar. Sumbernya mulai mengering, karena di bagian terdalam hutan, telah rusak oleh perusak. Tama merasa hatinya hancur, tapi ia tak menyerah. Bersama Mera dan Lilo, ia terus masuk ke tengah hutan, melewati area yang dikelilingi suara mesin, penebangan liar. Mereka melihat pohon-pohon rebah, hewan-hewan mati, dan aliran sungai berubah arah. Di antara semua itu, mereka bertemu seekor landak kecil bernama Niko,
Satu-satunya yang selamat dari reruntuhan sarang besar. Niko awalnya ketakutan, tapi Tama memeluknya dan berkata, "Kita bisa selamat bersama." Sejak itu, Niko menjadi sahabat setianya. Mereka bertiga, Tama, Lilo, dan Niko, melanjutkan perjalanan ke dalam hutan mati. Di sana, mereka menemukan gerbang akar, pintu alami dari akar-akar tua yang menggantung seperti tirai. Tapi pintu itu hanya bisa dibuka bila seseorang menunjukkan keberanian sejati. Tama maju. Di depan gerbang, muncullah sosok bayangan ayahnya, sebuah kenangan yang terpahat dalam cahaya. "Kau telah tiba, anakku. Mata air hijau bukan tempat. Ia adalah kebaikan yang kau tebar, keberanian yang kau pilih, dan cinta yang tak kau tinggalkan." Dengan itu, gerbang terbuka. Di dalamnya, bukan tempat magis, tapi ruang kosong yang penuh pantulan cahaya dari semua perbuatan baik Tama dan sahabatnya. Setiap kenangan baik, setiap kebaikan kecil, membantu Niko, menyelamatkan kupu-kupu, menjaga Lilo dari bahaya, menjadi tetesan air yang jatuh dari langit gua, membentuk mata air hijau baru. Air itu pun mengalir turun ke seluruh penjuru hutan. Pohon mulai tumbuh kembali, hewan-hewan kembali datang. Sungai kembali jernih. Tapi Tama tahu, tugasnya belum selesai. Ia memilih tinggal di sana, bersama Mera, Lilo, dan Niko, menjaga sumber air itu, mengajari hewan lain untuk mencintai hutan mereka. Suatu hari, ia pulang untuk menemui ibunya. Tapi pohon tempat ia tinggal kini kosong, ditinggal damai. Tama tersenyum. Ibunya pasti bangga. Dan malam itu, langit lembah kuning kembali bercahaya. Suara jangkrik kembali berdendang. Burung-burung bernyanyi. Tama duduk di atas batu besar di pinggir sungai, memandang bintang, dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku di sini. Aku menjaga jejak kita." Dan air sungai pun mengalir, jernih, memantulkan bintang di langit, seolah berkata bahwa hutan akan tetap hidup, selama masih ada hati yang berani menjaganya.